Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku, Randy Saputra. Selamat menonton. Ini adalah video pertama aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video tentang apa itu perbedaan rekrutmen dan juga seleksi, serta perbedaan antara interview HR dan interview user. Perkenalkan, aku Randy Saputra, lulusan dari Fakultas Psikologi yang saat ini sedang menata career planning di bidang HR atau HRD, karena aku pengen banget nih bekerja atau berprofesi sebagai seorang HR yang profesional. Nah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Alasan aku membuat video ini untuk berbagi informasi dan juga pengalaman aku selama aku mengikuti proses seleksi dan juga interview di beberapa perusahaan. Semoga video ini bermanfaat dan juga menjadi ladang pahala buat aku dan bermanfaat ke depannya buat kalian semua. Jadi di dalam dunia pekerjaan itu ada yang namanya proses rekrutmen dan seleksi, di mana biasanya rekrutmen dan seleksi ini dilakukan oleh seorang HRD yang memiliki background psikologi. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan seorang HRD dengan background jurusan hukum, ada juga sumber daya manusia, dan itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Perbedaan antara rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah suatu strategi yang dilakukan oleh seorang manajemen tim atau HRD sendiri dalam menentukan job requirement atau kualifikasi yang mana harus dimiliki oleh seorang pelamar, dan juga menentukan job desk atau uraian tugas. Kemudian seorang tim manajemen atau HRD ini melihat posisi kosong di suatu perusahaan. Contoh, perusahaan X membutuhkan karyawan di bidang accounting. Kemudian tim HRD menentukan job kualifikasi atau job requirement dan juga job desk, uraian tugas. Apa saja sih kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pekerja yang akan menduduki posisi accounting, akuntansi gitu. Mereka menentukan satunya harus akuntansi, kemudian mereka memiliki pengalaman di bidang pembukuan accounting minimal berapa tahun, kemudian familiar dengan pembukuan, arus kas, dan lain sebagainya. Kemudian disusun yang namanya uraian tugas, harus menginput keuangan, melaporkan keuangan, dan membuat arsip dokumen, pembukuan, neraca lajur, dan lain sebagainya. Nah, setelah seorang HRD atau tim manajemen sumber daya manusia atau HRD lah ya, seorang HRD telah selesai menyusun job desk maupun job requirement, maka langkah selanjutnya di dalam rekrutmen itu seorang HRD itu melakukan yang namanya persyaratan. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang pelamar, contohnya melampirkan CV, surat lamaran, pas foto, kemudian kartu keluarga, SKCK, dan lain sebagainya. Setelah berbagai strategi rekrutmen yang telah dilakukan oleh seorang HRD, langkah selanjutnya adalah diupload lowongan kerja itu di website maupun media sosial seperti Calibri, LinkedIn, Jobstreet, Instagram, kemudian di berbagai platform lowongan pekerja. Kemudian masuklah ke tahap yang namanya seleksi. Seleksi ini adalah suatu proses untuk memilih atau memilah kandidat seorang pelamar. Bahasa sederhananya itu kita tuh menjaring mana kandidat atau pelamar yang sesuai kualifikasi, mana yang tidak, seperti itu. Nah, dalam proses seleksi ini ada berbagai tahap. Yang pertama itu ada screening CV atau berkas, kedua itu ada psikotes, yang ketiga adalah interview HR, dan yang keempat adalah interview user, dan tahap terakhir adalah offering letter, penawaran gaji. Nah, setelah offering letter, ketika pelamar itu setuju dan perusahaan juga setuju, deal, maka dilakukan yang namanya kontrak kerja. Di dalam proses seleksi ada yang namanya, tadi aku sebutin ya, interview HR dan interview user. Perbedaan antara interview HR dengan interview user adalah, kalau interview HR itu wawancara atau interview yang dilakukan oleh seorang HRD dengan si pelamar, itu lebih kepada meng-cross check tentang kepribadian si pelamar, kemudian keterampilan pelamar, pengalaman kita selaku pelamar, kemudian seorang HRD ingin melihat kepribadian karakter kita itu seperti apa, apakah cocok dengan budaya perusahaan, cocok dengan peraturan perusahaan, atau lain sebagainya. Nah, kemudian dari interview HR ini setelah dilakukan masuk ke tahap interview user. Kalau interview user tersendiri itu adalah interview yang dilakukan oleh seorang pelamar dengan atasan yang nantinya akan menjadi atasan kita atau bos. Itu bisa manajer, itu bisa supervisor, di mana
si user ini akan melihat atau menggali pengalaman pekerjaan kita. Dia akan lebih menjelaskan tentang uraian tugas di posisi yang kita lamar. Contoh nih, kita melamar di bagian accounting, akuntansi. Otomatis nanti biasanya seorang user ini akan menjabarkan uraian tugas apa saja yang harus dilakukan seorang accounting, posisi yang kita lamar itu seperti apa. Kemudian kita bakal lebih banyak berdiskusi dengan seorang user ini terkait tentang posisi yang kita lamar, tentang akuntansi, tentang accounting tersebut. Seperti itu. Beda kan antara interview HR dengan interview user. Sederhananya adalah, saya ulangin, kalau interview HR itu adalah interview yang kita lakukan, kita selaku pelamar, itu yang kita lakukan kepada seorang HRD untuk menilai kepribadian, karakter, pengalaman kita selama bekerja maupun berorganisasi. Nah, kemudian kalau interview user ini lebih kepada interview dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberikan penjelasan terkait pekerjaan itu sendiri, seperti itu. Kalau memang seorang usernya cocok dengan kita, oke, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu offering letter. Biasanya di dalam dunia pekerjaan ini atau di lowongan pekerja itu banyak banget seorang job seeker atau pelamar itu terkendala di interview user, karena interview user ini bisa dibilang cocok-kecocokan gitu loh. Walaupun kalian memenuhi kualifikasi, walaupun kalian interviewnya lancar, walaupun kalian psikotesnya juga lancar, kalian punya pengalaman yang memumpuni gitu kan, cukup untuk melamar di posisi tersebut, posisi accounting misalnya. Tapi ketika kalian interview dengan seorang user atau calon bos atasan kalian, seorang user itu merasa kurang dapat kesannya, kayak karismatiknya sama kalian tuh kurang dapat, sehingga bisa jadi kalian nggak keterima di perusahaan itu, seperti itu. Makanya banyak banget seorang pelamar itu gagal tuh di interview user. Hati-hati ya, seperti itu. Oke, itu aja penjelasan dari aku sedikit. Video pertama aku menjelaskan tentang seleksi di recruitment, berbeda interview HR dan interview user. Kalau ini bermanfaat, alhamdulillah. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.